benar taubat atau enggak. Hei Ari Untung, jika kau benar mengatakan ini, kamu support, kamu perbaiki si Bekti. Mandikan dengan air 7 kali, ya kan, dengan tanah, selesai udah bersih, masukkan dia ke masjid. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik terkait selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Ingin lagu Cinderella dihapus, Ipai laporkan Ian Kasela. Kisruh soal hak cipta lagu Cinderella antara Ian Kasela dan Ipai telah mencapai babak baru. Pada Jumat 1 September 2023, Ipai resmi melaporkan Ian Kasela ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyalahgunaan hak cipta. Ipai sendiri telah mengklaim bahwa dirinya adalah pencipta tunggal untuk lagu Cinderella yang kemudian dipopulerkan oleh Raja. Dalam kesempatan yang sama, Ipai mengungkapkan bahwa ia ingin menghapus lagu Cinderella jika menang melawan Ian Kasela. Ipai menyebutkan bahwa ia khawatir dengan adanya dampak psikologis kepada anak-anak yang terlibat. Apalagi video klip dari lagu Cinderella juga melibatkan anak-anak. Jika keinginan ini dapat terwujud, Ipai berharap tidak ada lagi orang yang menyanyikan lagu tersebut. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak Ipai selaku pelapor. Seperti itu. Bang Ipai, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum Kita sudah melakukan surat somasi tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini, Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu Ya, boleh. Ya, jadi Ya, kami Bu. tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Aldila Jelita, sebut penyakit indra bekti tak ada obat. Tolak putrinya rujuk dengan indra bekti, Ibunda Aldila Jelita singgung orientasi genetik sang menantu. Ibunda Aldila Jelita, Maryam Abdurrahman, secara terang-terangan menolak putrinya rujuk dengan indra bekti. Hal ini lantaran menurut Maryam, indra bekti sudah tidak bisa diobati lagi. Kemudian Maryam juga menyinggung soal orientasi genetik yang diduga ditujukan pada indra bekti. Maryam sadar betul bahwa ia harus melindungi Aldila karena merasa apa yang terjadi di rumah tangga putrinya sudah tidak sehat. Ia tak tahu sampai kapan putrinya itu bisa bertahan pada janji dari indra bekti yang mengaku ingin berubah. Bisa dicuci Bu ini. Tidak mungkin lah. Barang ini sudah tercemar dengan makanan babi, terus saya harus cuci, nggak bisa. Saya bilang no. Saya bawa Damien Abel. Di situ saya masih bergembira. Saya pikir saya bawa Damien Abel, tapi yang masih bilang di barter, you hate me, and saya tidak kasih permatamu. Itulah, sudah. Bang, keluarga besar gimana? Oh. Sudah ada, mungkin mama sudah ditegur juga mungkin karena perlakuan Keluarga besar saya atau idiot juga itu, keluarga saya bilang saya berasal dari keluarga broken. Saya tidak bilang begitu. Saya dari keluarga harmonis. My mom, my pop is happy. Yang broken itu adalah keluarga saya.
Dan keluarga saya menikah dengan si orang Arab itu, and 25 tahun saya dibohongin, and saya bercerai, and anak saya jadi broken home. Itu untuk keluarga Van der Hoeven yang merasa tercemar karena saya. No way, I never said that I am from the broken home. Itu aja aku minta. Dia benar-benar taubat atau enggak. Hey Ari Untung, jika kau benar mengatakan ini, kamu support, kamu perbaiki si Bekti. Mandikan dengan air 7 kali, ya kan, dengan tanah, selesai udah bersih, masukkan dia ke Mesir. Belajar dari mulai itu Hidayah and something. Dia nggak bisa baca Al-Quran kan si Bekti. Tapi ada izin kalau misalnya jampai itu keyakinan dari mana sih, Mam? My feeling. Yang dari mimpi itu sendiri. Ya, saya mimpi. Tapi bukti-bukti Bukti no, sorry kalau ada yang merasa tercemar, saya minta maaf. Tapi sis, aku bilang kan pertama, this is my mother feeling saya seperti itu. Karena anak saya nggak bisa mendadak gila kan, kecuali dia jatuh. Si Bekti kan kadang-kadang gila, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Sekarang pura-pura, aku nggak ingat ya. Tapi waktu dia di bawah sadar, apa yang dia diucapkan ke saya? Semua rahasianya jelas, dia ngomongin, oh my god. Sampai si bilang, saya nggak mau balik lagi, geli saya dengarnya. Tapi dia sebulan dia balik lagi, dia nggak geli. Ada pengakuan, Berarti Mami ada nggak percaya pengakuan ke kalau Mami itu soal Mami, apapun ya. itu cerita Bekti berarti ke Mami ya? Apa? Ada pengakuan dari Bekti soal latar belakangnya ke Mami pada saat itu cerita. Nah, kalau orang gila bicara, orang gila kan di bawah sadar kan alam lalunya dia bicara. Dia bilang, Tapi keberadaan dia Mama nggak percaya bahwa dia Kabar selanjutnya datang dari selebgram Tasya Atasya yang tak mau damai dengan mantan karyawan. Selebgram Tasya Atasya menyerahkan bukti baru untuk laporannya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Sederet bukti ini mengarahkan pada dugaan adanya dalang yang mengatur dan mendanai kisruh dengan mantan karyawannya. Adapun deretan bukti yang dimaksud adalah rekaman suara dan bukti transfer kepada oknum tersebut. Tasya sendiri sangat percaya diri dengan bukti-bukti yang diserahkannya kepada penyidik. Ia yakin betul namanya telah sengaja dirusak. Selebgram 31 tahun ini pun bersikeras untuk tutup pintu damai. Ia juga menyebut bahwa pihaknya sejak awal sudah mencoba untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Namun karena serangan kepada dirinya semakin menjadi-jadi, Tasya akan tetap menempuh jalur hukum. Bukti satu persatu yang jelas kita sudah menyampaikan bukti-bukti sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Habib maupun Katasi. Nah, Katasi ini mumpung ada di sini ya, sama kemarin sempat mau nanya mulu nggak jadi. Dari pihak sana sendiri menginginkan adanya perdamaian. Dari Katasi dan Kasih sendiri, adakah menjawab hal itu? Itu kata siapa? Pihak sana? Di mana bilangnya? Ada deh. Ya. Wah, ini nggak bisa kita jawab, belum tentu valid. Nanti kita kepedean. Iya, jadinya kalau Enggak, artinya peluang untuk RJ sendiri sejauh mana sih? Kan aku udah bilang kemarin kalau masalah damai itu dari sebelum ada kasus ini saya sama suami yang mau damai. Kalau sekarang mah udah nggak bisa, udah nasi jadi bubur, mas saya udah bolak-balik sini enak aja. Berarti udah menutup pintu maaf nih Kak? Bukan pintu maaf ya, maaf mah urusan manusiawi ya, tapi yang namanya hukum tetap berjalan, kan terus berjalan sampai ending, jadi kan enak. Kalau ngegantung gini kan kasihan saya dong, Bu. Kalau ngegantung gini seakan-akan kasusnya kan redam, kata orang-orang ya redam, tapi kan nggak bener yang tersebar kemarin. Jadi proses tetap berlanjut ya? Pasti saya insya Allah saya lanjutin terus sampai terakhir. Saya mungkin menemani Katashi mulu nih, mungkin kondisinya seperti apa sih Katashi? Sering main film, Boris Bokir lebih nyaman dipanggil komika. Boris Bokir merasa lebih nyaman disebut komika alias stand up komedi artis daripada pemain film. Meski dari panggung stand up komedi kini mulai banyak menerima tawaran berakting film, Boris Bokir tetap ingin disebut sebagai komika. Boris Bokir merasa belum layak disebut aktor meski sudah belasan judul film layar lebar dibintanginya sejak turun ke industri entertainment pada 10 tahun lalu. Bagi Boris Bokir yang kini berusia 35 tahun ini, menjadi aktor memiliki tanggung jawab berat saat namanya semakin berkibar di panggung stand up komedi hingga film. Boris Bokir justru dikabarkan bercerai dengan Irma Purba di awal tahun 2023.
Perkawinan Boris Bokir dan Irma Purba disebutkan berakhir dengan perceraian di pengadilan. Podcast ke daerah kayaknya waktu itu boleh deh kita coba gitu, dan ternyata responnya sangat baik. Kita di Spotify, di chart itu kita naik terus, makin minggu kita naik terus sampai pada akhirnya di kontrak eksklusif sama si kita bilang gitu ya. Kitanya udah mau banget gitu. Cuma itu siapa ya gitu. Ketika ngeri sedap pun itu banyak PH yang kurang berkenan, maksudnya kayak ini film Batak banget, terlalu segmented, apa iya satu Indonesia mau nonton ini gitu. Nah, yang apalagi ini film si Aga Lain ini talentnya empat-empatnya, main talentnya Sumatera Utara banget gitu. Apa itu membentuk Aga Lain, bukan karena ada Aga Lain jadi ada 4 orang ini gitu. Makanya kita juga banyak anak-anak kita kedepannya mau ngapain lagi, salah satunya adalah kita dengan bikin film ini. Akhirnya tongkrongan jadi cuan. Ya, tongkrongan jadi cuan dari yang Bene mau, kita jangan cuma nongkrong aja, tapi harus melahirkan apalah gitu. Sering selisih pendapatnya sih? Apa? Bang Boris selisih pendapat? Sering dengan si, ya gimana ya kalau ada kayak 4 pengacara gitu ya. Waduh. Gitu gontok-gontokan banget ya. Tapi nggak sampai yang banget gitu. Cuman ya ini bagusnya begini, tapi nggak setuju begini, tapi masih oke lah gontok-gontokan dalam. Itulah makanya kenapa kita yang 4 Sumatera ini cenderung yaudah deh, kita kalau ada kerja ataupun meng-hire orang atau siapa yang sudah terbiasa atau pernah bekerja dan orang Sumatera Utara, biar jangan terlalu cepat sakit hati. Kabar terakhir datang dari pedangdut Wika Salim yang sempat baper dihujat netizen. Wika Salim belakangan jadi perbincangan karena ramai mendapat hujatan. Rupanya Wika Salim sempat baper saat dihujat sebagai penyanyi minim karya dan prestasi. Namun, ia sudah bisa menerima dan tidak mau menanggapi komentar negatif yang datang padanya. Meski begitu, penyanyi 31 tahun itu pun mengakui bahwa komentar negatif cukup membuat mentalnya down. Untungnya, ia memiliki teman yang mendukungnya dan ia juga merasa masalah ini memberikan pelajaran berharga untuknya. Untuk saat ini, Wika Salim tidak mau melaporkan orang yang menghujatnya ke polisi. Namun menurutnya mengkritik orang lain juga perlu batasan. Yang support gitu, yang memang kasih masukan, yang kira aku mikir dulu ya, itu yang ngapain gue pikirin semua gitu, padahal kan itu juga orangnya juga nggak nyata. Ada niat mau ngelaporin nggak sih? Mungkin karena kan sekarang banyak juga yang nggak nyaman terus dilaporin. Kalau sekarang sih belum gitu ya, karena emang ya itu dia tadi aku bilang, karena aku udah nggak mau terlalu dalam lagi ngecek komentar-komentar negatif, karena mungkin kalau kita kan cari pun dilihat mungkin ada juga komentar-komentar yang memang udah keterlaluan gitu. Makanya kalau ada teman-teman juga yang melaporkan netizen gitu atau orang yang komentarnya udah buruk, ya itu menurut aku adalah salah satu hal yang memang ya bagus gitu, karena biar gimana pun juga kita bebas sih kasih orang, tapi harus sesuai juga dan juga harus lebih bijaksana aja. Mungkin ada dugaan kalau misalnya apa yang dibully kemarin itu adalah rencana kamu buat rilis. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.